Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Faradila dari HMI Cabang Malang. Di sini saya akan sedikit mereview kembali terkait materi apa yang sudah saya terima, yaitu tentang KMO 2 terkait entrepreneurship. Nah, untuk entrepreneurship sendiri, untuk pertumbuhan domestik bruto pada tahun 2019 sampai 2021, sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan restorasi dan lainnya itu mengalami beberapa signifikan terkait grafik kenaikan dan penurunan. Terutamanya pada grafik pertanian itu mengalami peningkatan selama 2,95, sedangkan untuk yang lainnya itu mengalami penurunan. Untuk selanjutnya, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 sampai 2001 menurut lapangan usaha itu kenaikan itu ada terjadi pada Infocom. Nah, di sini menunjukkan ada riset menunjukkan antara generasi Z dan generasi milenial. Di sini generasi Z itu pada umur 8 sampai 23 tahun, sedangkan generasi milenial sendiri pada umur 24 hingga 39 tahun. Hasil sensus penduduk pada 2020 itu menunjukkan komposisi penduduk Indonesia, yaitu sekitaran jumlah 270,20 juta. Di situ penduduk usia produktif itu terjadi hanya 70,72%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 sampai 2020 itu hanya 1,25%. Sedangkan pertumbuhan lansia itu hanya sekitaran 9,78%. Yang bisa kita lihat di sini karakteristik Gen Z dan Gen milenial di Indonesia ini itu satu, konsumtif, orangnya itu dapat menerima apapun itu, jadi orangnya itu cenderung ke konsumtif. Degradasi karakter, cenderung instan, orangnya nggak mau ribet, terus mandiri dan seringnya itu berkumpul gitu, jadi rasa individunya kurang. Di sini saya akan membahas proses capaian Gen Z dan Gen milenial apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pada era 4.0, Competence for Technology Commercialization itu memiliki insting entrepreneurship untuk menggunakan platform digital, kreatif inovasi dengan menggunakan platform digital. Sedangkan competence in globalization itu mengenal kultur global, mampu mencari keunggulan lokal agar mampu bersaing kompetitif secara global. Competence in future strategis, perubahan sangat cepat dalam era 4.0, maka diperlukannya menganalisa masa depan dan membaca peluang. Membentuk kemandirian kolektif itu biasanya ada 4, yaitu share digital platform, komunitas, workshop komunitas, visi dan ideologi pembangunan bangsa dan berbasis pada produk, jasa, dan goals. Menangkap peluang investasi dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, yaitu 1, investasi, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi, yaitu mungkin yang sekarang terjadi di Indonesia. Generasi Z ini terkait masalah apalagi sekarang memasuki 5.0, yaitu perubahannya itu semakin pesat. Bisa dilihat sekarang ketika anak kecil masih di usia kisaran 5 tahun hingga 7 tahun, itu sekarang tuh anak kecil tuh udah mengetahui apa itu gadget gitu loh. Jadi menurut saya pertumbuhan dalam hal teknologi yang untuk mendorong manusia ini lebih produktif ke sana untuk menciptakan peluang pekerjaan menjadi entrepreneurship itu menurut saya sekarang sudah mudah, dengan dipermudahnya akses dalam internet ini, terus pasar di internet itu juga sudah semakin luas jangkauan dan lain-lainnya. Maka di sini menurut saya untuk membangun suatu bisnis itu sekarang sangatlah mudah, meskipun kita tidak memiliki modal, tapi yang terpenting kita memiliki platform digital, itu seperti contoh di Facebook, di Instagram, di YouTube, dan lain-lainnya.
Mungkin itu saja dari saya terkait KMU 2 ini. Memang kurang signifikan apa yang disampaikan pemateri dan hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.